Om Swastiastu. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak hari ini kita akan belajar matematika ya, masih pada penjumlahan pecahan. Baik, sebelum kita ke materi, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Berdoa Bapak pimpin langsung. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Yang kedua yaitu kalian dapat menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran dengan penjumlahan campuran. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu kalian dapat mengetahui atau menyelesaikan penjumlahan desimal. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke materi. Perhatikan tayangan berikut ini. Baik anak-anak, sebelum kita ke contoh penjumlahan pecahan campuran, kita pahami dulu apa itu pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Bentuk pecahan campuran sebagai berikut: A, B per C dengan A, B, C bilangan bulat dan C tidak nol ya, di mana B dikatakan pembilang dan C dikatakan sebagai penyebut. Nah, adapun cara menjumlahkan pecahan campuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Yang kedua, pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika berbeda, samakan penyebut terlebih dahulu. Yang ketiga, jumlahkan kedua pecahan. Yang keempat, sederhanakan pecahan. Dan yang terakhir, yang kelima, ubah kembali menjadi pecahan campuran. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan penyelesaian dari pecahan campuran. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya mengenai penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa, perhatikan contoh berikut ini. Contoh soalnya adalah 1, 2 per 3 ditambah 1 per 2 sama dengan ya. Jadi 1, 2 per 3 itu adalah pecahan campuran, sedangkan 1 per 2 adalah pecahan biasa ya. Cara yang pertama yang dilakukan untuk menyelesaikan soal berikut ini, yang pertama kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa dengan cara 1, 2 per 3 sama dengan 1 dikali 3 ditambah 2 per 3 ya. Caranya mengubah yaitu 1 dikali 3 ditambahkan 2 per 3. Penyebutnya tetap sama 3 ya. Jadi hasilnya 1 dikali 3 dan ditambahkan 2 menjadi 5. Jadi hasilnya 5 per 3 ya. Jadi pecahan biasanya adalah 5 per 3. Selanjutnya kita jumlahkan 5 per 3 ditambah 1 per 2. Baik, langkah selanjutnya kita akan menyamakan penyebut dari kedua pecahan ini dengan mencari KPK-nya ya, dari kedua bilangan 3 dan 2 ya. Mencari KPK-nya kita menggunakan kelipatan ya. Jadi mulai dari 3, kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Sedangkan bilangan yang kedua yaitu
kelipatannya mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dan sekarang kita tentukan di mana kelipatan terkecil dari kedua bilangan ini, yaitu adalah 6. Jadi KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar mengenai penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa, ya. Sekarang contoh yang kedua, yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran, ya. Bapak akan berikan satu contoh soal, yaitu 2/5/7 ditambah 1/1/3. Ya, langkah pertama, ingat kalian harus ubah dulu menjadi pecahan biasa dengan cara seperti tadi, yaitu di sini sudah dapat hasilnya. Jadi pecahan biasa dari 2/5/7 adalah 19/7. Dan pecahan biasa dari 1/1/3 adalah 4/3. Ya. Langkah berikutnya yaitu kalian menyamakan penyebutnya, penyebut 7 dan 3. Ya, dengan mencari KPK dari 7 dan 3 menggunakan kelipatan. Ya. Jadi KPK dari 7 dan 3 adalah 21. Ya. Jadi selanjutnya pecahannya 57/21 ditambah 28/21. Ya. Jadi sama-sama sudah penyebutnya sama dan menjadi pecahan biasa. Selanjutnya kalian hanya menjumlahkannya, yaitu 57 ditambah 28 hasilnya 85/21, ya, penyebutnya tetap sama. Nah, karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, yaitu kita bisa sederhanakan, ya, dengan membagi pembilang dengan penyebut, yaitu 85 dibagi 21. Caranya dengan cara yang tadi, hasilnya menjadi 41/21, ya. Untuk menguji atau mengetahui kebenaran jawabannya, kalian bisa gunakan langkah seperti tadi juga, yaitu 4 dikali 21 ditambah 1, ya, pasti hasilnya 85. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa dan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai penjumlahan desimal, ya. Jadi perhatikan. Nah, pengertian dari pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma, ya. Jadi adapun cara menjumlahkan pecahan desimal sebagai berikut. Yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempat dan luruskan tanda komanya. Yang kedua, jumlahkan setiap angka dengan cara penjumlahan bersusun. Dan yang terakhir, jangan lupa menuliskan tanda koma, ya. Sekarang Bapak akan berikan satu contoh soal, perhatikan, ya. Contohnya adalah 0,15 ditambah 0,642. Nah, cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut, ya. Seperti tadi, letakkan angka sesuai nilai tempat, luruskan tanda komanya, dan jumlahkan dengan cara penjumlahan susun, ya. Jadi seperti berikut. Ingat, jadi hasil dari penjumlahan pecahan desimal 0,15 ditambah 0,642 hasilnya adalah 0,2
792. Ingat, tanda komanya ditulis juga ya. Jadi seperti itu cara penjumlahan desimal. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Bagaimana perasaan kalian? Tentunya menyenangkan bukan? Ya, pembelajaran matematika pada hari ini. Ya, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, mengenai penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Ya, yang caranya itu yang pertama, ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Setelah itu samakan penyebutnya. Ya, jika sudah sama, kalian tinggal jumlahkan pembilangnya. Dan jika hasil pembilangnya lebih besar dari penyebut, kalian bisa sederhanakan dengan membagi pembilang dengan penyebut. Ya, begitu juga dengan pecahan campuran dengan pecahan campuran, ya, sama langkah-langkahnya seperti itu. Nah, kesimpulan berikutnya kita pada penjumlahan desimal, ya, di mana penjumlahan desimal itu seperti halnya penjumlahan susun, tetapi ingat, tanda koma harus sejajar untuk menghitung penjumlahan desimal. Ya, cukup sekian hari ini bersama Bapak. Ingat, matematika perlu banyak latihan, bukan hanya dimengerti dan lain sebagainya. Yang penting latihan soal-soal. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Dadah.